Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui video ini, Bu Rate akan membahas materi yang sudah kalian pelajari di buku siswa, tapi ini Bu Rate mereviewnya di LKS tema 5. Temanya cuaca, kita masuk ke subtema 1 yaitu keadaan cuaca. Kita buka mulai halaman 7. Jadi melalui video ini kalian besok kan melakukan penilaian harian subtema 1 ya. Berarti akan membahas hal-hal yang seharusnya perlu saya jelaskan dan perlu kalian ingat dan kalian pahami. Di halaman 7 kalian melihat bacaan yang berjudul cuaca. Nah, di sini nanti kalian silakan membaca. Dan di sini nanti kalian akan mengetahui. Nah, kalau Bu Rate caranya untuk menghafal sesuatu supaya nggak lupa, itu diberi garis. Atau kalau misalkan kalian punya pulpen warna atau stabilo, itu ditandai. Jadi ketika cuaca itu apa ya? Cuaca itu macamnya ada berapa saja ya? Itu nanti kalian mengingatnya itu mudah. Karena kalian sudah membaca dan sudah ditandai. Nah, di sini nanti berarti kan sudah membaca. Berhubung melalui video, berarti hanya menjelaskan yang penting saja dan perlu kalian ingat. Di sini keadaan cuaca di suatu tempat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Jadi terjadinya suatu cuaca itu ada penyebabnya, yaitu temperatur udara atau suhu udara, tekanan udara, angin, kelembapan udara, dan curah hujan. Jadi ketika semua faktor itu berkaitan satu sama lain, maka hal tersebut akan mengubah suatu cuaca pada suatu daerah tertentu. Nah, faktor-faktor tersebut yang akan menentukan keadaan cuaca di suatu daerah. Nah, ini macam-macamnya cuaca. Ada berawan, cerah, panas, dingin, hujan, atau berangin. Nah, jadi dapat dijelaskan bahwa cuaca adalah keadaan udara di suatu tempat pada waktu tertentu. Jadi antara waktu jam sekian dengan jam yang lain di daerah ini ataupun di daerah lain itu memiliki cuaca yang berbeda. Misalkan pagi ini pukul 7 cuacanya sangat cerah. Tetapi nanti ketika pukul 3 sore cuacanya berubah menjadi hujan. Nah, kok bisa seperti itu? Karena itu dipengaruhi oleh faktor-faktor tadi. Bisa dipengaruhi oleh temperatur udara, tekanan udara, angin, dan lain-lain yang sudah tertera pada LKS kalian ini tadi. Jadi antara waktu sekian dengan waktu yang lain itu berbeda. Dengan daerah sini misalkan kita berada di Kota Malang. Di Kota Malang cuacanya sangat panas. Tetapi di Kota Bandung cuacanya hujan. Nah, antara satu kota dengan satu kota yang lain itu juga bisa berbeda. Lalu di sini saya tandai cuaca cerah. Nah, cuaca cerah adalah keadaan ketika matahari memancarkan sinarnya, ditandai dengan ciri-ciri langit terang, awan yang terlihat di langit hanya sedikit, dan udara terasa hangat. Kemudian cuaca berawan. Cuaca berawan adalah keadaan ketika sinar matahari tertutup oleh awan. Langit menjadi agak gelap, awan menebal, dan udara terasa dingin. Keadaan cuaca seperti ini menandakan akan turunnya hujan. Cuaca berawan tuh bisa kita sebut dengan mendung itu loh. Kemudian ada cuaca panas. Keadaan ketika matahari memancarkan sinarnya dengan terik. Udara terasa panas, membakar kulit, angin bertiup kencang, dan banyak debu berterbangan. Ada pula cuaca dingin, yaitu keadaan ketika suhu udara terasa dingin karena berada di bawah suhu normal. Dan yang terakhir ada cuaca hujan, adalah keadaan ketika butiran-butiran air jatuh ke bumi. Nah, ketika cuaca hujan, udara terasa dingin dan langit menjadi gelap. Cahaya matahari hanya sedikit terpancar karena tertutup oleh awan.
Nah, untuk muatan bahasa Indonesia nanti kalian bisa membaca cuaca cerah. Untuk lebih lengkapnya itu seperti apa di halaman 10 untuk belajar mandiri di rumah. Kemudian ada matahari dan hujan. Ini ceritanya juga mirip seperti yang telah kalian kerjakan di buku tema. Ini berada di halaman 13. Dan keadaan cuaca panas, halaman 15, kalian baca kembali. Dan keadaan cuaca hujan di halaman 18. Nah, dan terakhir di halaman 21 ada bacaan yang mengenai cuaca, itu nanti juga bisa kalian baca. Selanjutnya kita masuk ke muatan SBDP. Di sini di halaman 8 ada pembahasan tentang tempo lagu. Nah, apa sih itu tempo? Nah, di sini sudah ada. Tempo adalah cepat atau lambatnya sebuah lagu. Cepat atau lambatnya sebuah lagu. Ukuran tempo adalah beat. Beat dapat diartikan sebagai ketukan dasar yang menunjukkan banyaknya ketukan dalam 1 menit. Jenis tempo itu di sini dituliskan ada 10. Ada allegro yang artinya cepat. Nomor 2 sampai nomor 10 lento, sangat lambat dan berhubung-hubungan. Besok kan kalian ada tugas untuk menyanyikan lagu Ambilkan Bulan Bu yang ada di buku tema 5. Itu nanti akan Bu Rate berikan contohnya, lirik dan juga nadanya ya. Kalau Ambilkan Bulan Bu itu ambilkan bulan Bu, ambilkan bulan Bu. Itu berarti termasuk di tempo apa? Ya, dia berada di tempo andante, yaitu perlahan-lahan. Nanti kalau sudah Bu Rate kirim atau nanti kalian bisa lihat di YouTube, temponya itu bukan sangat ya, pelan-pelan ketika menyanyikan lagu Ambilkan Bulan Bu. Lalu di halaman 9 juga ada aktivitas siswa tentang lagu Tik-Tik Bunyi Hujan. Pernah kan menyanyikan pastinya? Nah, Tik-Tik Bunyi Hujan ini juga tergolong tempo lagu andante, perlahan-lahan. Ciptaan siapa Tik-Tik Bunyi Hujan? Tik-Tik Bunyi Hujan adalah lagu anak-anak yang diciptakan oleh Ibu Sud. Nanti dibaca ini ya, tempo lagu dan juga artinya. Kemudian selain tempo lagu, di sini juga dibahas mengenai pola irama. Apa itu pola irama? Panjang pendeknya bunyi. Nah, ini sudah saya garisi. Pola irama yaitu panjang pendeknya bunyi yang dihitung berdasarkan ketukan. Kalau birama yaitu kuat dan lemahnya bunyi dalam lagu. Contoh dari tanda birama yaitu 4/4. Sering kan kalian misalkan lihat lirik lagu atau kalian dengarkan, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan birama 4/4. Artinya dalam hitungan keempat itu baru dimulai. 1, 2, 3, 4-nya itu menyanyi Indonesia, kan biasanya seperti itu. Untuk SBDP di subtema 1 ini nanti kalian perlu membaca kembali di pola irama halaman 14 serta tempo lagu di halaman 8 dan 9 LKS tema 5. Nah, jika di matematika kita membahas tentang pecahan, sepertinya ini masih mengulang ya di semester 1 dan meneruskannya lagi. Kita lihat di halaman 8, kita mulai dari gambar pizza. 1 buah pizza dibagi menjadi 2. 1 dibagi 2. 1 ini ditempatkan di atas sebagai pembilang. Bagi digunakan sebagai bagi atau dibaca per. Dan 2
itu diletakkan di bawah sebagai apa? Penyebut. Nah, 1 dibagi 2 bisa juga disebut 1/2 atau 1/2. Di gambar ini, gambar kedua juga begitu. 1 buah pizza dibagi menjadi 3 bagian sama besar. Maka, jika 1 pizza ini kita keluarkan bernilai 1/3. Ini salah ketik ya, ini 1/3, harus 1 bagi 3. Nah, ini baru 1/3. Di gambar yang keempat pun juga begitu. 1 buah pizza utuh dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Jika 1 pizza yang telah dipotong tadi kita ambil menjadi 1/4. Udah paham ya? Jadi ini adalah 1 bagian dari 4 potong pizza. 1 bagian dari 3 potong pizza. 1 bagian dari 2 potong pizza. Nah, ini kan mudah, nanti coba kalian kerjakan sendiri buat latihan. Di halaman 12 juga dibahas kembali. Rudi mempunyai sebuah tongkat kayu. Tongkat itu dipotong menjadi 2 sama panjang. Nilai setiap potongnya adalah 1/2 atau setengah bagian. Jadi awalnya kayu ini tadi utuh dibagi 2 bagian sama besar. Jadi tiap bagiannya ini adalah 1/2, 1/2. Loh, sama dengan Bu Rate. 1 dibaca 1. Bagai apa tadi yang di atas? Pembilang. Strip dibaca per. Dan 2 dibaca 2. 1/2 atau setengah. Duanya menempati tempat sebagai penyebut. Nah, di halaman 18 ini yang sedikit berbeda dijelaskan di eksplorasi materi. Perhatikan materi berikut. 1 tempe dipotong menjadi 12 bagian yang sama besar. Jadi Bu Guru punya 1 tempe ya. 1 tempe dibagi menjadi 12 bagian sama besar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Ini karena Bu Rati nggak pakai penggaris, anggap saja sama besar ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini adalah tempe. 1 buah tempe dibagi menjadi 12 bagian sama besar. Kemudian 12 bagian tersebut dibagi rata kepada 4 anggota keluarga. Sudah hafal belum pembagian dan juga perkalian? 12 tempe dibagi ke 4 orang sama rata, berarti mendapatkan 3 buah. 1, 2, 3, 4. Dibagikan kepada 4 orang, masing-masing mendapatkan 3 potong tempe. Nah, di sini juga dijelaskan. Jadi masing-masing anggota keluarga memperoleh 3 bagian. Bentuk penulisannya yaitu, jadi tiap orang itu dapatnya ini. 3/12. 3/12. 3/12. 3/12. 3 bagian tempe dari 12 potong tadi. 3 bagian tempe dari 12 potong tadi. 3 bagian tempe dari 12 potong. 3 bagian tempe dari 12 potong. Atau bisa disederhanakan, 3/12 itu memiliki nilai pecahan yang sama. 3/12 sama dengan, nah, untuk mencari nilai yang sama itu pembilang dan penyebut bisa dibagikan dengan bilangan yang sama. 3 dan 12. Kita bagi 3. 3 bagi 3, 1, 12 bagi 3, 4. Jadi 3/12 sama dengan 1/4. Nah, di sini juga sudah dijelaskan. Bentuk penulisannya yaitu 3/12 atau sama dengan 1/4 atau 1/4 bagian.
ini tadi salah tulis, Bu Rati betulkan nanti ya. Kalian betulkan juga di LKS kalian. Nah, sampai sini semoga kalian bisa mengerti dan besok ketika mengerjakan penilaian harian melalui Google Form, kalian bisa mengerjakannya dengan benar dan tepat. Gitu ya. Sekian yang bisa Bu Rati jelaskan melalui video ini. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.